Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi man tawakkala alaihi bisidqi niyatin kafah wa man tawassala ilaihi bittiba'i syari'atih qarrabahu wa adnahu wa man istansarahu ala a'daih wa hasadatihi nasarahu wa tawallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pendengar Jumat Senja yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jikalau bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tentu saat ini kita tidak akan berada di depan TV, di depan laptop, di depan gadget dan lain-lain sebagainya. Tentu apa yang kita nikmati saat ini itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah, maka sepantasnya, seafdolnya untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun, yaitu hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat beriring salam kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia pilihan, manusia paripurna yang diutus Allah Subhanahu wa taala menjadi penyejuk hati, menjadi pembawa kedamaian, yang senantiasa kita jadikan sebagai uswatun hasanah, yang kita jadikan sebagai suri tauladan, ikutan contoh terbaik di dalam kita menjalani kehidupan di permukaan bumi ini. Oleh karenanya, kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi ini adalah merupakan suatu nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menjadi rahmat bagi sekelompok orang saja atau sebahagian orang saja, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam raya. Pendengar Jumat Senja yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat Senja kali ini kami akan membahas materi, yaitu pentingnya kita bijaksana di dalam menanggapi perbedaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hadirin pendengar Jumat Senja yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita untuk senantiasa mampu bersikap bijaksana di dalam menyikapi perbedaan di tengah-tengah kita. Karena sesungguhnya perbedaan yang ada di antara kita bukanlah merupakan suatu hal yang perlu untuk dipertentangkan, tetapi justru perbedaan itu dapat menjadi sarana bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada suatu kisah yang sangat menginspirasi
yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada Jumat Senja kali ini. Kisah ini terjadi pada dua imam mazhab yang sangat terkenal, yang sangat masyhur, bukan hanya pada masanya, tetapi hingga sampai saat ini. Seluruh umat Islam di permukaan bumi ini menjadikan imam-imam mazhab ini sebagai rujukannya di dalam menjalankan ibadah, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik adalah merupakan guru dari Imam Syafi'i. Pada suatu ketika Imam Malik sedang mengajar murid-muridnya. Beliau membahas tentang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwa jika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh tawakal, maka rezeki itu akan datang dengan sendirinya tanpa sebab. Beliau Imam Malik menyandarkan pendapatnya terhadap salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra ta'du khimasan wa taruhu bitanan." Yang artinya, jikalaulah kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh tawakal, la razaqakum, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rezeki kepada kalian. Kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki kepada burung, taudu himasan wa taruhu bitanan, yang keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, lalu kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Bapak Ibu hadirin pendengar Jumat Senja yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mendengar argumen itu, ada seorang murid yang sangat berani mengangkat tangan. Murid tersebut adalah Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ketidaksependapatannya terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya, yaitu Imam Malik. Imam Syafi'i memiliki pendapat sendiri tentang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan bahwa, wahai guruku, tidak mungkin seekor burung keluar dari sarangnya lantas kemudian ia akan mendapatkan rezeki dengan begitu saja. Tetapi tentu ia harus keluar dari sarangnya, ia harus berikhtiar, ia harus berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, lalu kembali dalam keadaan kenyang. Maka itulah pendapat Imam Syafi'i, yang pada kesimpulannya bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak mungkin rezeki didapatkan tanpa adanya ikhtiar, tanpa adanya usaha. Hadirin pendengar Jumat Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu ketika Imam Syafi'i keluar jalan-jalan. Lalu kemudian beliau menyaksikan ada sekelompok orang yang sedang memanen anggur. Lalu Imam Syafi'i berinisiatif untuk membantu sekelompok orang ini. Ketika kemudian pekerjaannya telah selesai, maka sekelompok orang ini memberikan imbalan berupa beberapa ikat anggur kepada Imam Syafi'i sebagai balasan, sebagai imbalannya karena telah memberikan bantuan kepada sekelompok orang ini. Lalu Imam Syafi'i begitu sangat riang gembira, bukan karena telah mendapatkan beberapa ikat anggur, tetapi karena beliau telah memiliki alasan untuk disampaikan kepada gurunya bahwa tidak mungkin rezeki itu datang tanpa adanya usaha. Lalu kemudian dengan perasaan senang,
Imam Syafi'i bergegas untuk menghadap kepada gurunya, mendatangi Imam Malik yang pada saat itu sedang mengajar. Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Malik sambil meletakkan anggur tepat ke hadapan gurunya Imam Malik. Sambil tersenyum, Imam Syafi'i berkata, "Wahai guruku, lihatlah ini. Aku mendapatkan rezeki berupa beberapa ikat anggur karena aku telah berikhtiar, aku telah berusaha memberikan bantuan kepada sekelompok orang. Maka pendapatku adalah benar." Tetapi ketika Imam Malik mendengar itu, Imam Malik pun tersenyum. Lantas kemudian mengatakan kepada Imam Syafi'i, "Wahai muridku Imam Syafi'i, tahukah engkau bahwa sepanjang hari ini aku hanya berada di sini mengajar murid-muridku. Lalu ketika aku mengajar, tadi aku sempat berpikir, sempat terbersit di dalam pikiranku bahwa betapa enaknya, betapa nikmatnya seandainya siang-siang bolong begini ada anggur, bisa menikmati anggur. Dan tiba-tiba engkau datang kepadaku membawakan beberapa ikat anggur ini. Maka bukankah ini juga rezeki dari Allah yang datang tanpa sebab?" Maka kedua imam mazhab ini, guru murid ini pun saling bertatapan dan saling senyum. Bapak, Ibu, anak-anakku semua, pendengar Jumat Senja yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa sekelas Imam Malik saja, sekelas Imam Syafi'i saja, mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang cerdas, yang faqih di dalam ilmu agama. Mereka tidak pernah saling membenci, tidak pernah saling menyalahkan ketika kemudian mereka berbeda pendapat di dalam suatu perkara. Karena memang kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri yang menginginkan kita untuk berbeda. Coba kita melihat pelangi di atas langit sana. Apakah pelangi itu akan menjadi indah ketika hanya satu warna saja? Tentu tidak. Tetapi pelangi menjadi indah karena terdiri dari berbagai macam warna. Apakah bunga di taman akan menjadi indah ketika hanya satu warna saja? Tentu berbeda ketika kemudian bunga itu terdiri dari berbagai macam warna. Maka itu adalah merupakan ketetapan dan ketentuan sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala yang memang menghendaki kita untuk berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat." Seandainya Allah mau, bisa saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu satu umat saja. Walakin, akan tetapi Allah tidak seperti itu. Allah tidak menjadikan kita satu umat saja. Liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berbeda-beda? Untuk melihat siapa di antara hamba-hambaku yang berbeda itu yang mampu untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Masyiral muslimin, Bapak Ibu, anak-anakku semua, pendengar Jumat Senja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan pelajaran berharga bagi kita
terutama kepada kita, guru-guru, kepada orang tua, untuk kemudian kita menanamkan kepada anak-anak kita tauladan-tauladan yang baik, kisah-kisah yang baik, seperti yang telah kami ceritakan tadi, bahwa kita memberikan pemahaman kepada anak bahwa perbedaan itu bukanlah merupakan sesuatu yang buruk, tetapi justru Allah sendiri yang menghendaki kita untuk berbeda. Ini adalah merupakan ujian bagi kita. Allah ingin melihat siapa di antara hamba-hamba yang berbeda itu yang paling bertawakal, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menerangkan di dalam salah satu ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak pernah melihat perbedaan kita. Allah tidak melihat warna kulit kita, tidak melihat suku kita, tetapi yang dinilai Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum, yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Jumat Senja yang sama-sama dirahmati Allah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ini dapat menjadi muhasabah bagi pribadi kita masing-masing untuk semakin bijak di dalam menyikapi perbedaan di tengah-tengah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.